Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik, penuh semangat, penuh cinta. Kalau gitu kira-kira siswanya bagaimana kabarnya Bida? Siswa saya hari ini dengan penuh semangat datang sekolah untuk mengikuti pelajaran dan antusias sekali pada hari ini. Selama Ibu Ida dalam proses pembelajaran, kira-kira ada nggak kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehari-harinya? Kalau kendala yang saya hadapi dalam sehari-hari itu ada beberapa, tapi saya dengan beberapa trik saya memberikan bagaimana cara anak itu agar mudah memahami apa yang perlu saya sampaikan pada hari itu. Oke, kalau gitu kan gini Bu Ida, kan kemarin kita sudah sepakat ya kalau saya akan coba untuk melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu Ida. Kan kemarin Ibu Ida memberi saya yang akan Ibu Ida belajarkan kepada anak didik itu pelajaran matematika kan. Nah, di sini Bida tuliskan bahwa siswa dapat mengetahui hubungan satuan waktu, hari, jam, menit, dan detik. Nah, kira-kira nanti ketika saya akan melakukan supervisi Bida di kelas itu, kira-kira aspek mana yang banyak akan saya lihat di Bida? Apakah dari cara mengajar Ibu Ida atau dari bagaimana cara Ibu Ida pendalaman materinya atau bagaimana Ibu Ida mengatur kelas gitu. Kira-kira yang banyak akan saya nilai itu yang bagian mana Ibu Ida? Di penilaian itu saya di sana itu membuat beberapa kolaborasi dengan anak-anak. Yang pertama, dengan anak-anak itu saya akan bermain dulu dengan anak-anak bagaimana membangkitkan minat belajar anak-anak itu supaya apa yang saya sampaikan pada hari itu bisa dipahami. Nah, untuk penilaian yang diambil nanti itu adalah kerja tim. Nah, kerja tim yang pertama itu di sana saya akan membuat satu tim. Satu tim itu anak-anak itu untuk membuat kegiatan yang bisa menghabiskan waktu. Anak-anak itu menghabiskan waktu dari mengkolaborasikan antara waktu detik, menit, sampai jam dalam kegiatan sehari-hari di dalam kelas itu. Oke, nah itu kan dari segi anak-anaknya. Iya. Sekarang dari segi Ibu Ida sendiri, Ibu Guru sendiri, kira-kira yang akan saya amati banyak di Ibu Ida, yang mau saya amati keinginannya Ibu Ida, yang mau saya amati di Ibu Ida nanti itu apa? Apakah proses pelajar cara mengatur kelasnya, atau bagaimana cara Ibu Ida menyampaikan materi, atau apa yang menurut Ibu Ida itu akan banyak saya amati di Ibu Ida tentang cara Ibu Ida mengajar di kelas itu? Mungkin dengan dari cara penyampaian saya nanti karena Gitu. Berarti saya akan lebih banyak nanti itu melihat bagaimana cara Ibu Ida melakukan proses pembelajaran secara utuh, begitu ya? iya. Tidak ada spesifik saya harus melihat Ibu Ida bagaimana mengatur kelas, bagaimana Ibu Ida mengatur intonasi dalam melakukan pembelajaran. Berarti keseluruhan dari proses pembelajaran itu yang akan saya amati di Ibu Ida, gitu ya? Nah, kira-kira nanti kalau saya amati seperti itu, ada persiapan khusus enggak yang dilakukan oleh Ibu Ida ketika akan membelajarkan tentang materi ini? Ada strategi atau apa gitu? Di situ saya akan mempersiapkan beberapa alat peraga yang akan sesuai dengan materinya, kayak jam, terus kegiatan-kegiatan di situ. Ya. Apalagi kira-kira strateginya? Selain alat peraga, perlu enggak Ibu Ida menyiapkan semacam skenario atau apa gitu? Itu menurut ajaran kami akan tetap kita siapkan di situ. Berarti sudah dipersiapkan modul ajarnya. Berarti modul ajarnya dipersiapkan, terus juga mempersiapkan alat peraganya, sudah termasuk dengan format penilaian juga di situ ya. Tesnya segala macam.
kira-kira ini nanti keinginan Ibu Ida terhadap siswa-siswanya seperti apa? Apakah Ibu Ida menginginkan anak-anak ini senang di dalam kelas, belajarnya dengan suasana senang, atau Ibu Ida senang siswa yang diam tapi mereka bisa seperti itu? Kira-kira endingnya Ibu Ida maunya seperti apa kelasnya nanti? Dari yang kita pelajari dari sifat anak-anak itu, eh, anak-anak itu suka pelajaran yang menyenangkan, bagaimana mereka itu bisa tidak tertekan di dalam kelas, seperti itu. Jadi kita nanti akan fokus bagaimana anak-anak itu bisa mengerjakan soalnya, mengikuti pelajarannya dengan keadaan senang. Oke, siap. Berarti mudah-mudahan nanti ya. Jadi ketika saya masuk ke kelasnya nanti, jadi jangan Ibu Ida menganggap saya di dalam kelasnya itu sebagai penilai. Jadi di sana saya tidak menilai. Nah, ini kan sudah kesepakatan kita bahwa yang akan saya lihat itu adalah bagaimana cara hidup Ibu Ida mengajar. Seperti itu Ibu Ida ya. Siap. Nah, jadi perlu diasumsikan bahwa ketika saya masuk itu bukan maksud saya akan menilai Ibu Ida, tapi anggaplah saya ini sebagai pemantau saja, ya, akan melihat sesuai kesepakatan kita bahwa saya disuruh atau Ibu Ida menginginkan ingin melihat bagaimana keseluruhan proses belajar Ibu Ida, agar nanti mungkin kita saling timbal balik bahwa ternyata karena begini Bu Guru, terkadang kita dalam mengajar itu terkadang kita seolah-olah sudah melakukannya, ternyata ada yang ketinggalan. Nah, seperti itu, itulah hal-hal yang akan kita komunikasikan. Oke, baik Ibu Ida, mungkin kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelasnya Ibu Ida ini? Berhubung minggu depan saya itu pelajaran matematikanya itu pada hari Selasa, Iya. dengan hari Selasa itu sesuai dengan materi ini. Oke, siap. Berarti hari Selasa saya langsung ke kelasnya Ibu Ida di jam pertama. Di jam pertama. Oke, siap. Terima kasih Ibu Ida atas waktunya. Kita wawancara sebentar, kita ngobrol dialog sebentar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti akan berdampak baik bagi siswa kita Ibu Ida ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ida. Itu saja, mungkin Ibu Ida sekarang bisa kembali ke kelasnya.